Yang mewakili Dir Narkoba Mabes Polri, Pak Gagas, sebanyak 139,027 kg sabu dan 77.121 butir ekstasi dan 48 gram utilon dimusnahkan di halaman parkir kantor BNN. Pemusnahan barang bukti merupakan hasil dari 11 kasus peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh BNN pada bulan Juni sampai bulan September 2020. Yang pertama, pengungkapan narkotika jenis utilon, mengungkap peredaran gelap narkotika jenis utilon sebanyak 53 gram menggunakan jasa pengiriman. Nah, ini juga yang menjadi tren sekarang, yaitu menggunakan jasa-jasa pengiriman online dan lain-lain. Lalu penyelundupan 49 kg sabu asal Aceh. Tersangka Mun alias Bang Pon dan Muhammad saat melintas di Jalan Dusun Pasar 4, Deli Serdang, Sumatera Utara. Lalu BNN meringkus sekitar 30.000 butir ekstasi di Aceh dan Sumut. Ya, ini dengan tersangka DA, SJ, BUR, dan AS, yaitu jaringan peredaran narkotika jenis ekstasi Malaysia Aceh, Medan. Lalu yang keempat, 29 kg sabu dari ransel di Aceh. Ini juga dilakukan penggeledahan dan petugas mendapatkan 17 kilo dari tersangka berinisial F, kemudian dikembangkan di daerah desa Sinebok. Di dalam penangkapan tersebut juga berhasil menyita 12 kilo itu sabu. Jadi lebih kurang 29.289 gram sabu. Lalu yang kelima, sabu 13,4 kg asal Aceh tujuan Tasikmalaya. Di sini menangkap sopir bus cadangan dan kernet ya di bis yang ada di arah Tasikmalaya. Menyita 13,4 kg sabu. Yang keenam, 5 kg sabu disita dari seorang pria di Kota Medan. Ini seorang berinisial MZ. Ya, berdasarkan kita dapat kita lebih kurang 5 kg sabu. Yang ketujuh, menyita 11 kg sabu dan 10.222 butir ekstasi, mengamankan 3 tas berisi narkotika ya, di daerah Medan dengan melakukan penggeledahan terhadap mobil. Di sini juga kita mengamankan tersangka. BNN amankan 18 kg sabu pada hari Minggu 12 September di perumahan Rorinata. Ini juga kita bisa mengembangkan dan mendapatkan tersangka berinisial H alias Dayat. Dari hasil penggeledahan bertugas menemukan 18 bungkus sabu dan hasil penyidikan dilakukan bahwa tersangka dipintakan oleh seorang napi berinisial M alias Ucu yang saat ini mendekam di wilayah LP Pekanbaru. Yang kesembilan, petugas BNN juga menemukan puluhan ribu ekstasi ditanam di halaman rumah. Nah, ini tersangka Dayat yang telah diamankan petugas BNN di daerah DC Serpang sebanyak 12 bungkus berisi tablet ekstasi sebanyak 12.902 butir. Yang ke-10, ungkap jaringan Palembang Medan dengan barang bukti 52, kg sabu dan 21.160 butir ekstasi. Ini di daerah Pasar Macan Lindung, Bukit Baru, Hilir Barat 1, Kota Palembang. Tersangka Y mengaku diberikan oleh Y. Nah, ini juga kita lakukan penyitaan dan kita kembangkan ke daerah Medan. Kita lakukan bersama-sama dengan Deputi Berantas dan Deputi Rehab, dan ada kemajuan yang sangat signifikan. Setelah di asesmen itu ada surat edaran dari Bapak Jaksa Agung, dilakukan namanya APS, acara persidangan singkat. Nah, kemarin saya ketemu dengan Kajati Banten, kita lakukan langkah-langkah sehingga kita penanganan untuk yang pengguna ini tidak semuanya harus masuk penjara. Jadi yang kita lakukan untuk statement ini. Dan seluruh hadirin dan rekan-rekan media massa, bahwasanya BNN telah dalam rangka pemusnahan ini menunjukkan suatu upaya yang jelas untuk menjadikan narkotika tidak ada di Indonesia. Upaya-upaya ini telah dilakukan dan mungkin dari
kami dari pihak Barreskrim, dari Ditjen Narkoba, mungkin kalian juga sudah mendengar apa yang telah disampaikan Pak Ketua BNN terhadap para pelaku yang tentunya akan dilakukan rehab. Demikian juga adanya APS ini mungkin kita akan mendukung dalam rangka untuk meminimalis terjadinya pelanggaran narkoba yang ada di Indonesia. Secara akademik ini yang kami sampaikan, kami mewakili dari Dirut. Untuk uji screening sendiri ini hanya untuk melihat bahwa senyawa tersebut positif pada golongan tertentu. Mungkin bisa dilakukan uji. Izin Bapak. Silakan Bu. Dewi. Sampai ke taman. Yang kedua dengan Angelin meracikkan dulu sampai kehitaman. Yang terakhir menggunakan reaksi Simon. Reaksi Simon ini terdiri dari dua reaksi, ada Simon A dan Simon B. Golongan tersebut menunjukkan bahwa sampel target tersebut mengandung narkotika jenis MDMA. Mungkin ini ada lagi yang Silakan. Yang tidak bertanya silakan. Kawan kami dia yang tidak bertanya. Ada yang tanya? Yang sabu. Ya, pilih. Media siapa dari MNC? Ini. Ya, siap. Kaipan. Nah, ini. Ya, boleh tuh. Ah, ya, dua macam. Lagi Pak. Oke. ini sebenarnya bisa jelasin? Ya seperti tadi dijelaskan, hari ini kita memusnahkan barang bukti terdiri dari beberapa jenis narkoba, yaitu antara lain sabu atau metamfetamin sejumlah 139 kg. Kemudian ada 3 jenis tablet, yaitu yang pertama adalah tablet ekstasi, kemudian Aetulon, dan yang ketiga adalah Yaba. Jumlah secara keseluruhan 77.000 butir. Nah, ini dilakukan hari ini sebagai pertanggungjawaban kita kepada masyarakat bahwa barang bukti yang disita oleh BNN kita pastikan dimusnahkan. Jadi tidak ada lagi kecurigaan dan tidak lagi peluang dari personil kita bahwa ada kecurigaan barang bukti bisa disalahgunakan, dipakai sendiri atau diperjualbelikan. Nah, ini adalah bukti kepada masyarakat. Kemudian berikutnya terkait dengan situasi peredaran narkoba di masa pandemi sekarang. Pada waktu yang lalu kita tahu bahwa sindikat internasional maupun sindikat lokal yang beredar di Indonesia memanfaatkan situasi pandemi ini untuk melakukan transaksi narkoba menggunakan transportasi yang seolah-olah itu untuk membantu masyarakat dengan
menggunakan angkutan logistik sembako, terutama hasil pertanian, dan ternyata narkoba dicampur bersama-sama dengan jagung, kelapa, pisang, dan bahkan beras. Nah, untuk ke depan ini tetap kita antisipasi sepanjang upaya-upaya penyelundupan dan produksi narkoba yang berasal dari hulu masih tetap berjalan. Kita juga tetap waspada walaupun ada modus-modus operandi baru yang perlu kita antisipasi, yaitu pengiriman narkotika. Walaupun kuantitasnya kecil, tetapi sering dengan menggunakan jasa pos dan ekspedisi. Ini berasal dari luar negeri. Nah, ini menjadi tren bahwa peredaran dan transaksi narkoba dilakukan secara daring dan juga ditemukan di dark web. Nah, oleh karena itu Badan Narkotika Nasional tetap mengantisipasi. Berikutnya terkait dengan situasi pandemi COVID-19 yang di Jakarta kita tahu saat ini sudah dinyatakan PSBB transisi, dan dengan demikian mungkin akan dibuka kembali tempat-tempat hiburan malam. Saya kira ini suatu hal yang positif, karena itu akan membuka lapangan pekerjaan bagi para karyawan-karyawan. Namun tetap perlu kita perhatikan bahwa tempat-tempat hiburan malam, restoran, bar, dan hotel tidak boleh sama sekali mentolerir adanya perdagangan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam. Nah, kalau ini terjadi, maka Badan Narkotika Nasional akan tetap melakukan tindakan yang keras. Apalagi jika ditemukan ada keterlibatan pihak manajemen atau pemilik, maka kami akan tetap melakukan penindakan menggunakan undang-undang narkotika. Dan kalau diperlukan, ini sebagai warning, kami akan mengenakan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Nah, ini perlu diperhatikan supaya tidak ada lagi tempat hiburan malam kita dikotori dengan peredaran, transaksi, jual beli, dan penyalahgunaan narkoba. Nah, sekarang ini belum, karena ini kan baru akan dibuka, tetapi itu kan tetap kita lakukan dengan mengirimkan personil-personil kita, baik itu secara terbuka maupun secara tertutup, undercover, mengetahui situasi yang berkembang atau yang terjadi di tempat-tempat sasaran. Dan tentu saja kita akan tetap bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan kepolisian daerah setempat. Pak, sampai saat ini masih banyak pengendalian dari lapas, Pak. Koordinasinya, Pak, dari Dirjen sudah belum sih, Pak? Ya, saya kira ini sudah berkali-kali kita lakukan koordinasi. Permasalahannya apakah ini ditindaklanjuti atau tidak, kami tidak mendapat laporan, dan kami juga bukan pihak yang diwajibkan untuk meminta laporan itu. Namun kalau itu masih terjadi, berarti belum ada perubahan. Nah, oleh karena itu kami menghimbau untuk memperbaiki sistem maupun juga personil-personil yang bertugas dan bertanggung jawab di sana. Pak, sejauh ini sudah berapa banyak, Pak? 90% dikendalikan dari lapas, Pak, atau makin Cukup banyak, ya, cukup banyak. Bahkan hampir secara keseluruhan. Seperti tadi juga ada salah satu narapidana yang terlibat sebagai pengendali
yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru, Riau. Pak, selama masa pandemi corona ini kalau penyalahgunaan narkotika ada peningkatan Pak, karena kan mungkin masyarakat terdesak gitu ya, kalau butuh uang gitu. Dari data sementara yang kami terima dari Polda Metro, ada peningkatan pemakaian. Berapa persen? Nah itu belum kita hitung secara keseluruhan. Nanti pada akhir tahun akan kita evaluasi. Apakah ini memang karena banyaknya pasokan atau karena memang permintaannya yang meningkat hubungan dengan situasi pandemi COVID-19 sekarang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.